Banyak yang bertanya ya kepada saya, Pak, ini kalau untuk listening ini gimana sih gitu ya? Sebenarnya simple gitu. Kita harus tahu dulu bentuk soalnya seperti apa gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak tahu bentuk soalnya, ya jangan harap kita bisa jawab. Halo semuanya, selamat datang kembali di Ruang Privatcom bersama saya Francigo MPD dan masih di kelas privat TOEFL ya. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya supaya nanti kamu bisa update video-video kita dan pelajaran-pelajaran yang lain yang bisa bermanfaat untuk kamu. Oke? Nah, langsung saja. Kali ini kita akan bahas tentang bentuk-bentuk dasar soal khususnya di bagian listening part A ya. Nah, banyak yang bertanya ya kepada saya, Pak, ini kalau untuk listening ini gimana sih gitu ya? Apa sih sebenarnya strateginya, tips dan triknya seperti apa gitu? Biasanya orang Indonesia ya kalau diperdengarkan ya yang berbahasa Inggris kita tentunya agak susah ya untuk mengerti gitu ya, apalagi teman-teman yang lagi berjuang untuk tes TOEFL gitu ya. Oke, jadi kali ini saya sudah mempersiapkan materi yang saya sudah kompres menjadi sekian menit aja, yang sebenarnya ini bisa 2-3 kali pertemuan kalau saya ngajar biasanya di kelas ya, di kampus ya. Nah, jadi judulnya adalah Listening Part A Basic, Tips menjawab soal bentuk dasar soal TOEFL. Nah, jadi kalau kita tahu bentuk soalnya, kita juga bisa dong cara menjawabnya seperti apa dengan mudah ya. Nah, baik, langsung kita lihat di sini tipsnya yang pertama ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih kesulitan ya, bagaimana sih caranya supaya gampang untuk menjawab soal listening itu? Jadi caranya yang pertama, baca dulu. Baca soalnya atau pilihannya ya, bukan soal ya. Dan berusaha memahami pilihan yang di setiap soal ketika sedang mendengarkan audio. Nah, jadi tentunya kan ada pilihan-pilihan soal ya, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D kan gitu ya. Nah, itu kita baca dulu dan berusaha dipahami ya. Lalu kemudian dengarkan audio pada baris pertama dan kedua. Coba pahami yang kamu dengar gitu. Nah, jadi yang pertama kita tadi baca dan berusaha memahami, lalu kemudian kita sambil dengarkan audionya. Jadi kita sambil baca, sambil dengerin juga. Nah, gimana itu ya? Jadi fokusnya ada 2. Nah, terus kemudian siap-siap fokus pada baris kedua. Nah, ini baris kedua saya garis bawah ini. Baris kedua itu adalah clue untuk jawaban yang benar. Baris kedua, jadi karena listening part ini kan short conversation ya, kita udah bahas di video sebelumnya. Jadi ada 2 line ya, antara cewek dan cowok atau cowok dan cewek. Jadi nanti baris kedua itu adalah di percakapan yang terakhir gitu. Nah, jadi udah ngerti ya tipsnya ini ya. Lalu kemudian bentuknya itu, bentuk soalnya ada 6 tadi saya bilang. Yang pertama adalah restatement, yang kedua negatives, yang ketiga suggestions, yang keempat adalah passives, yang kelima who and where, dan yang terakhir adalah agreement. Oke, nah seperti apa itu kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama adalah restatement. Restatement ini maksudnya adalah mencari makna yang sama dengan menggunakan kata yang lain. Namanya restatement, berarti diulang ya. Di statement pengulangan dikatakan kembali gitu loh, tapi dalam bentuk kata yang berbeda. Nah, tipsnya di sini adalah tetap fokus pada baris kedua ya. Kita clue-nya adalah baris kedua. Terus kemudian jika kamu bisa menemukan makna yang sama antara yang diucapkan dengan pilihan, berarti itu jawaban yang benar. Jadi maksudnya gini, kalau kita biasanya bisa menemukan makna yang sama antara yang didengar dengan yang dipilihan, itu jawaban yang benar ya. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Lalu kemudian jangan pilih jawaban yang mengandung pengucapan yang sama. Pengucapan berarti pronunciation-nya yang sama. Jadi similar sound itu nggak boleh ya. Jadi jangan dipilih ya. Seperti apa contohnya gini nih. Ya, nanti akan ada yang kamu dengar ya. Ini tertulis di sini, saya bikin di slide-nya, tapi tentunya kan audio ya. Jadi misalnya nih, woman-nya bilang gini, "What do you like about your new house?" Kemudian adalah man, "It's very close to a park." Nah, ini saya kasih tanda putih nih, close to. Nah, what does the man mean? Itu kan naratornya nanti. Nah, yang kamu baca kan ABCD doang kan?
Oke. Nah, jadi waktu tadi kamu udah baca pilihannya ABCD-nya, kamu udah dengerin sambil fokus baris kedua, close to, oh close, close, close. Oke. Near. Oke, berarti ada dekat dengan near. Oke. Berarti jawabannya adalah C, karena close itu sama dengan near. Near apart, dekat gitu dalam bahasa Indonesianya ya. Lalu kemudian tadi dibilang similar sound gak boleh dipilih. Close, nah A punya similar sound dengan close juga. B juga ada close juga. Nomor D, he doesn't really like his new horse. Ada horse, ada house, horse, house, hampir sama. Tapi nggak ada hubungannya dengan yang soalnya. Oke, jadi gitu caranya ya. Nah, kemudian coba kita lihat di sini nih, ya, exercise 2. Mark said some really nice things to me. He's very grateful for what he did, ya. What does the woman say about Mark? Grateful. Grateful berarti adalah yes, betul, thankful, ya. Jadi jawaban thankful. A, great, ada great juga ya. Kemudian he bought a crate, great, hampir sama ya. Lalu C juga great, ada similar sound, nggak boleh dipilih ya. Jadi kira-kira begitu. Nah, gimana? Restatement gampang kan? Oke, nah kita akan lanjut exercise 3. Sam, you've been working at the computer for hours. Yes, I need to take a break. Take a break, ya. Take a break. Nah, kita lihat di sini. A, the computer is broken. Break, broken. Itu nggak boleh. Must relax for a while. Oke, take a break, relax, istirahat. Itu jawabannya ya. Tapi C dan D kenapa dia salah? Dia bilang nih, he should keep working. Ada working juga ya. Nggak boleh, similar sound. He's broke, break, broke, broken. Itu cuma bentuk verb 1, verb 2, verb 3-nya. Nggak boleh. Ya, itu similar sound. Nah, jadi jawaban yang benar adalah B. Oke? Nah, jadi itu dia restatement ya, sangat gampang sekali kalau kita udah tahu tipsnya dan triknya bagaimana mengenal soal. Ini nanti ada di part A listening ya. Oke? Nah, kita lanjut yang kedua yaitu adalah negatif. Oke? Masih semangat ya? Nah, bagaimana caranya? Tetap fokus pada baris kedua percakapan atau pembicara kedua, lalu kemudian baris kedua percakapan biasanya berbentuk negatif. Misalnya not sad, oke? Nah, jadi kalau kita udah ngerti bentuk-bentuk soalnya, kita udah tahu karakteristiknya, wah ini nih masuk ke negatif nih, ini masuk restatement nih, kira-kira begitu. Cari pernyataan positif yang maknanya sama dengan yang diucapkan oleh pembicara kedua. Berarti makna yang sama adalah happy. Nah, jadi kalau misalnya di soal adalah not sad, nanti di pilihannya lawan katanya, maksud saya yang sama dengan itu ya, tapi dalam bentuk positif. Artinya apa? Happy, gitu ya. Nah, kita lihat contohnya di sini. You made so many mistakes in this homework. I wasn't very careful. Nah, jadi kalau ini kan kamu dengar nanti ya. Jadi kalau misalnya kamu udah tahu yang mana negatif, yang mana positif, ya tentunya soal ini pasti akan lewat gitu ya. Jadi wasn't very careful berarti not careful berarti careless, ya kan gitu ya, careless. He was rather careless. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita main cepat ya. Jadi pokoknya not very careful berarti dia jadi positif adalah careless ya. Persamaannya tetapi dalam bentuk positif begitu ya. Nah, lalu kemudian gini nih. Is there a lot of soup? I'm kind of hungry. Sorry, there's not a lot. Oke, not a lot. Not a lot berarti not a lot berarti bukan a lot berarti apa? A little, ya sedikit berarti kan, tidak banyak berarti sama dengan sedikit. Jadi persamaannya tapi dalam bentuk positif. Jadi jawabannya adalah C. There's only a little soup. Oke, lalu kemudian, how was the weather on the trip? There wasn't a cloud. There wasn't a cloud. Wasn't a cloud. Berarti apa? Not a cloud. Berarti bukan cloudy, ya. Berarti apa? Tidak cloud berarti apa? Yes, berarti apa? Sunshine, ya kan? Berarti tidak berkabut, berarti sunshine, gitu. Berarti jawabannya adalah D. There was a lot of sunshine. Ngerti ya? Jelas ya? Itu kira-kira. Lalu kemudian adalah suggestions, ya. Suggestions itu menyarankan. Nah, ini nanti akan ada di percakapannya, nanti akan ada kata-kata begini nih. Let's, ada kata let's. Kemudian why don't you, gitu ya. Atau why not,
Ya, why not gitu. Jadi ini menyarankan. Jadi yang si pembicara kedua itu menyarankan nanti. Kita lihat contohnya. The weather is so beautiful today. Let's walk to school instead of driving. Let's walk. Nah, dia mengajak, menyarankan. Berarti apa? Bukan taking the car, tapi dia mengajak walk. Jadi apa? Taking a walk instead of going to school. Bukan ya. Tapi apa? Going to school on foot. Ya, on foot. Ingat ya, jangan pilih yang similar sound. Taking a walk. Mungkin nanti kalau kamu pilih taking a walk, kamu akan berpikir, wah, taking a walk nih, gitu ya. Bukan, tapi kan dia bilang instead of going to school, dia tetap pergi ke sekolah, tapi jalan kaki, gitu loh. Ngerti ya? Lalu kemudian di sini nih ada contoh kedua. I never have enough spending money. Why not get a part-time job? Why not? Ya udah, get a part-time job gitu ya. Jadi apa? Bukan spending less money ya. Tapi earning some money. Karena apa? Dia menyarankan get a part-time. Kalau get a part-time job berarti dia akan earn some money. Earning some money gitu. Oke? Nah, jadi ini perpaduan antara kita bisa ada tipsnya, ada triknya, tapi kita juga harus perlu memahami ya. Jadi sekali lagi fokus di yang di pembicara kedua. Itu kalau part A ya, jangan lupa. Contoh ketiga, we don't have any plans tonight, do we? No, so why don't we invite some friends over for dinner? Why don't we invite some friends? Why don't we? Berarti apa? Kalau mereka invite some friends over to dinner, berarti akan ada dinner party. Ya, betul. Jadi mereka akan having a dinner party. Gitu kira-kira ya. Oke. Gampang ya. Kemudian adalah yang keempat, passive. Kalimat pasif. Nah, ini tetap fokus pada baris kedua ya. Terus kemudian percakapannya nanti akan mengandung kalimat aktif. Kalau percakapannya mengandung kalimat aktif atau soal yang di audionya mengandung kalimat aktif, berarti cari pilihan jawaban yang mengandung kalimat pasif. Nah, jadi ini gampang banget. Kalau misalnya kamu lihat di soal nomor 3 misalnya part A. Wah, ini ada kata-kata pasif nih. Kemungkinan ini adalah masuk ke kategori pasif gitu ya. Ciri-cirinya adalah to be verb 3 ya. Kemudian ini tips ya. Jika percakapan mengandung kalimat pasif, cari pilihan jawaban yang mengandung kalimat aktif. Jika percakapan mengandung kalimat aktif, cari pilihan jawaban yang mengandung kalimat pasif. Jadi kebalikannya. Kita lihat contoh di sini nih. What happened to your notebook? I left it. I left it. Berarti itu adalah bentuk kalimat aktif karena subjek, verb, and object. Maka berarti kamu cari kalimat yang mengandung kalimat pasif. Berarti apa? Yes, the notebook was left. Ini nih. Kebetulan nih hanya satu nih. Karena dia to be verb 3. Gini ya. Gampang sekali ya. Oke, lalu kemudian nomor 2. When are we going to talk about the problem with the copy machine? It will be discussed. Nah, it will be discussed. Kalau kamu udah dengar, oh ini udah pasif nih. Berarti saya harus cari yang aktifnya. Nah, kamu cari yang berbau kalimat aktif, yang mengandung kalimat aktif. Berarti apa? Kemudian kebetulan semua nih kayaknya nih. Ya, kalimat aktif itu kan subjek dulu dimulai ya, baru pelakunya, baru verb ya. Berarti A, B juga ya. Kemudian D juga, oke. Kemudian C ini it is a problem to have a meeting. Ini juga kalimat bukan kalimat pasif ya. Nah, jadi kita lihat di sini pilihan yang sulit ya. Nah, berarti kita harus menelaah atau memahami dari audio tadi. Dia bilang tadi kan it will be discussed at the meeting. Apa yang akan didiscussed? Ya, ini problemnya. Berarti apa? Jawabannya adalah B. Kita akan carikan yang aktif. Berarti apa? They will talk about the problem. Ada problemnya tomorrow. Gitu. Oke? Nah, pelan-pelan tapi nanti bisa. Pasti bisa ya. Oke, contoh yang ketiga coba. Did you correct the paper? I check every single line. I check. Ini kalimat aktif. Berarti kita akan fokus kita cari yang mengandung kalimat pasif. Nah, kalimat pasif di sini ada A ya. Kemudian karena has been ya. Kemudian where on the left enggak, ini enggak. Berarti hanya satu kalimat pasif. Bagus nih. Kalau kita udah ketemu dengan soal begini nih, wah ini gampang banget. Pilihannya A. Kita nggak usah ribet mikir macam-macam, tapi pilihannya pasti A. Karena apa? Has been thoroughly corrected. Karena dia ada kalimat pasif. Hanya satu kalimat pasif.
Oke, yang kelima ya. Hampir selesai. Who and where. Nah, biasanya who and where ini adalah soal yang menanyakan nanti siapa dan tempat. Siapa itu adalah professions, sedangkan where adalah di mana kejadiannya. Oke. Nah, contoh kalau untuk profession adalah a bank. Contohnya in a bank. In a bank itu berarti where-nya. Kemudian who-nya a police officer dan lain-lain ya. Kemudian fokus pada semua isi percakapan, sebisa mungkin cari kata kunci yang bisa menjelaskan profesi atau tempat kejadian. Oke? Bisa jadi di baris pertama atau kedua. Nah, ini dia mix ya, bisa di baris pertama atau kedua. Contoh, I'd like to mail this package. Mail this package. Nah, ini di pertama dia. Kalau kita mau ngepost paket, mau ngirim paket, tentunya di mana? Di kantor pos. Nah, terus ada dibilang first or second class. Ada orang yang first or second class. Nah, kalau di pertanyaannya where, maka nanti adalah post office. Tapi kalau pertanyaannya di sini adalah who, kebetulan, maka yes, betul. Jadi dia adalah a postal worker. Gampang ya? Oke. Lalu kemudian ini, how much are the flowers? $10 a bouquet. Where? Nah, di sini dia pertanyaannya where. Berarti di mana nih? Ya, karena dia mau beli bunga, berarti bukan di bakery, bukan di grocery store, bukan di garden ya, tapi di florist shop. Gitu ya. Lalu terakhir, I need to get this prescription filled. Prescription berarti itu adalah, kita harus tahu juga ya, vocab dikit-dikit ya, resep obat ya. If you take a seat, I'll have your medicine. Ada medicine juga. Berarti ini siapa nih kira-kira? Kalau kita mau ngambil obat, kita mau tebus obat, itu di mana kira-kira? Ya, tentunya di apotek ya. Tetapi siapa itu berarti? A babysitter, a flight attendant, a doctor? No, a doctor tidak memberikan obat ya. Dia hanya memberikan resep aja. Berarti yang memberikan obat adalah a pharmacist, apoteker ya. Oke, terakhir agreement ya. Nah, fokus pada baris kedua tetap ya. Biasanya akan ada ekspresi seperti so do I, agreement. Me too, I'll say. You can say that again, no kidding, etc. Nanti ada di bagian percakapan yang kedua, entah itu cowok atau ceweknya bilang so do I, me too, I'll say gitu. Jadi kalau udah ada soal begitu, jangan khawatir. Berarti itu adalah masuk ke kategori agreement. Oke? Nah, biasanya pilihannya adalah gini nih. Memiliki ekspresi seperti ini. Have the same opinion, agrees with, also share one's opinion gitu. Langsung ke contohnya ya. Contoh lihat ini. This homework is going to take forever. I'll say gitu ya dia bilang ya. Cuman I'll say. Nah, berarti ini adalah agreement. Nah, you tinggal cari kata-kata yang tadi, yang ini nih. Ya, have the same opinion, agrees with, also share one's opinion ya. Atau to ya. Kita lihat jawabannya adalah ada it's going to take forever to get home. No, it takes a long time to get. No, he and the woman have the same opinion about the homework. Lihat, have the same opinion. Oke, jadi jawabannya adalah C. Nah, ini gampang banget nih. Oke, lalu kemudian exercise 2, a trip to the park might be nice. You can say that again. Nah, you can say that again. Jangan salah. Mungkin nanti pilihannya mengecoh ya. The woman should repeat what he said. No, bukan. Tapi apa? Mereka punya pendapat yang sama atau agree. Mana tuh yang apa tuh? He agrees about the trip to the park. D. Oke, gampang banget. Terakhir, I think it's time to go home. So do I, gitu ya. So do I. Maksudnya apa? Berarti mereka mau sama-sama punya pendapat yang sama. Jadi apa? She also thinks it's a good idea to leave. She also, ada kata-kata also, she also. Oke. Nah, saatnya practice test ya. Practice test sudah saya siapkan linknya di bawah. Jadi nanti Anda tinggal klik di sana untuk practice testnya. Ya, untuk semuanya ada restatement, ada yang 6 tadi lah ya. Semua saya akan bikin nanti karena kita juga udah upload videonya. Jadi tes dulu ya kemampuan Anda apakah sudah paham atau enggak. Oke, thank you sekali lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung di komen di komen ya. Jangan lupa ya kalau memang ini video bisa bermanfaat, jangan lupa kamu subscribe, kamu bisa share ke teman-teman supaya semuanya bisa sama-sama belajar. Thank you, bye bye.